Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Selasa 18 April 2023, Pekan Paskah kedua. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, ketika berbicara tentang kelahiran baru dalam Roh, Yesus menjelaskan kepada Nikodemus pentingnya salib dan kebangkitan dengan membandingkan pada peristiwa Musa dan ular tedung di padang gurun. Saat bangsa Israel dipagut oleh ular tedung di padang gurun karena mereka memberontak terhadap Allah dan Musa, Allah berkata, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Ular tembaga ini memiliki kuasa seperti salib Kristus yang mengalahkan dosa dan kematian dan memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya. Yesus yang ditinggikan di salib dan kebangkitannya adalah dasar kelahiran baru yang akan dialami mereka yang percaya kepadanya. Allah tidak hanya menebus kita, tetapi juga mengisi diri kita
dengan kehidupan ilahinya dan kuasa yang membuat kita hidup dalam kemuliaannya. Yesus memberikan kita Roh Kudus supaya kita memiliki kekuatan untuk menjadi saksinya, menyebarkan kabar gembira dalam kata dan perbuatan, dan tidak pernah malu akan salib Kristus. Dengan Roh Kudus, kita akan hidup benar dalam jalan Allah dan melayaninya dalam kekuatannya. Apakah kita sudah menginginkan kehidupan baru dalam roh? Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, kelahiran baru hanya bisa terjadi dalam iman akan Yesus Kristus. Ia yang telah turun dari surga dan kembali ke surga. Itulah kelahiran baru dalam roh. Seperti kelahiran seorang bayi, peralihan dari hidup lama kepada hidup yang baru, seringkali perlu melewati berbagai hal yang membuat tidak nyaman, membuat ragu-ragu, mungkin juga bertanya-tanya tentang hal itu. Peralihan kelahiran baru dalam roh tidak mudah diterima oleh setiap orang. Seperti bayi yang tidak terima ketika lepas dari kenyamanan dalam rahim dengan menangis. Demikian juga seorang yang dilahirkan kembali dalam roh disertai dengan mungkin tangisan yang luar biasa. Jika tangisan itu bukan berasal dari diri sendiri, sangat mungkin juga tangisan itu berasal dari orang lain, orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mungkin juga berusaha menghalangi proses kelahiran baru itu. Peristiwa kebangkitan menjadi para murid dilahirkan kembali dalam roh. Mereka yang tadinya hidup dalam manusia lama, kini menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus yang bangkit dari mati. Manusia lama ditinggalkan, manusia baru dikenakan para murid. Mantel dari manusia baru itulah adalah Yesus Kristus sendiri. Buahnya adalah mereka menjadi orang-orang yang berani dan cerdas dalam banyak hal, terlebih dalam hal mewartakan kebangkitan Tuhan. Kelahiran baru dalam roh menjadikan cara hidup para murid juga dalam kebaruan mereka bersekutu dalam doa dan dalam kehidupan harian. Persekutuan dengan Yesus Kristus itulah yang menjadikan hidup kita baru. Tanpa itu, kita masih dalam manusia lama. Persekutuan itu menjadikan hidup kita nyaman kembali. Hidup kita bisa berubah. Kita mempunyai jaminan keselamatan di dalamnya. Seberapa beranikah kita senantiasa lahir kembali dalam roh? Janji harapan kelahiran baru dalam roh adalah kehidupan kekal dan keselamatan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami orang-orang berdosa. Mampukan kami untuk mempunyai semangat pembaruan diri. Semoga kami berani senantiasa membarui diri menuju yang lebih baik dan lebih kudus. Semoga apa yang kami perbuat menjadi perwujudan hidup baru kami dalam roh dan kebenaran. Semoga kami tidak mudah lelah menjadi manusia baru dalam nama-Mu. Amin.